Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah anak-anak Tuhan Yesus yang disayang sama Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Oleh karena Yesus sangat cinta kita semua. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, kenapa kita tidak cinta sama Tuhan? Padahal Tuhan tuh yang memberikan nafas buat kita semua. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua akan kebaikan Tuhan. Itu bukti nyata Tuhan peduli sama kita semua. Hari demi hari cintanya Tuhan sangat-sangat sempurna dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mencintai Tuhan. Seringkali kita jujur kurang peduli sama Tuhan. Ya, seringkali kita tidak mau doa, tidak mau baca firman Tuhan. Ya, tapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, kita membangun hubungan kita supaya kita disiplin. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh komit dengan Tuhan, sebab kita amat berbahagia kalau kita cinta Tuhan. Kalau itu melalui firman Tuhan malam hari ini, sebelum kita tidur, dengan tema perdamaian dengan Dia, harus saudara. Karena dari awal manusia jatuh dalam dosa. Kedua, manusia banyak menyakiti hati Tuhan, berarti tidak damai dengan Tuhan. Padahal Tuhan tuh mau damai. Tuhan Yesus senantiasa mencintai, peduli sama kita. Tapi kita kurang peduli, kurang damai kita dengan Tuhan. Yesus, Dia pencipta loh saudara. Dia menciptakan segala-galanya. Dia memberikan berkat buat kita. Bahkan janji Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Tapi kita seringkali jujur menyakiti hati Tuhan. Ampun. Oleh itu mari melalui firman Tuhan malam ini, perdamaian dengan Dia harus kita bangun. Hubungan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, damai, kan melalui pengorbanan Kristus, buahnya Golgota, di atas gunung bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menyerahkan dirinya, rela korbankan nyawa Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia rela mati, membuktikan kepada umat manusia, ini loh, bahwa cintanya Tuhan luar biasa. Dia rela berbuat segala-galanya, bahkan nyawa sekalipun. Dia rela untuk menghapus dan mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku nyanyi cari senang besar, haleluya, yang dunia tak anggap benar. Amin, haleluya. Satu kemurahan mulia, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, damai, haleluya, oh damai, amin, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam, haleluya, Islam damai kekal, amin, haleluya, salib bawa damai, suci salib Yesus, haleluya, penuhkan hukuman tinggi, amin, haleluya, sekarang dalam kemurahannya, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, oh damai, amin, haleluya, buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam alam, amin, haleluya, berilah damai kekal, amin, haleluya, orang dosa datanglah, mari kita orang berdosa datang kepada Yesus, cari perdamaian dengan Allah. Kita berdamai dengan Tuhan Yesus, tinggallah dalam kemurahannya, haleluya.
damai kekal. Amin, haleluya. Oh damai, amin, haleluya. Oh damai, amin, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Tuhan Yesus, amin, haleluya. Islam damai kekal, amin, haleluya. Dia berfirman dalam Yesaya 45 ayat 19, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberikan apa yang lurus. Damai, damai, oh damai, amin, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Islam damai kekal, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala galang yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu-Mu. Haleluya. Kudus, mulia dan sempurna nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Yang buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam, amin, haleluya. Islam damai kekal. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Karena firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan Bapa. Bentuk hidup kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Dan kami mau cinta Yesus, kami mau setia dan taat sampai nanti kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, kekilapan kami ada yang tidak berkenan ampun. Ampuni Bapa. Kami akui kami orang berdosa Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, kami tidak ada harga apa-apa Tuhan. Kami diciptakan dari abu, dari debu, kami tanah liat Tuhan. Kami berubah ulat,
Kami tidak punya arti apa-apa, tapi kami menjadi berarti oleh karena kasih-Mu yang sempurna. Satu ajar kami mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau setia ikut Engkau. Bahkan kami mau taat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami semua anak-anak-Mu menjadi perkenan hati Tuhan. Terima kasih berfirman Bapa. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam tanggal 7 Agustus 2022. Saya teringat waktu minggu lalu tanggal 31 Juli saya menyampaikan firman Tuhan, minggu depan sudah bulan Agustus, dan ternyata minggu lalu sudah berlalu. Dan saat ini menjadi kenyataan kita dipelihara sama Tuhan pada tanggal 7 Agustus. Hari demi hari kita senantiasa minta perlindungan Tuhan. Minggu depan tanggal 14 Agustus saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara bersama saya juga dipelihara Tuhan sampai minggu depan tanggal 14, minggu depannya tanggal 21, tanggal 28 Agustus, terusnya nanti memasuki bulan September. Begitu cepat. Bulan depan sudah bulan September. Ingat Saudara ya, hari ini saya bicara tanggal 7 Agustus 2022. Saya katakan bulan depan kita dipelihara sama Tuhan. Bahkan tahun depan kita yakin kita dipelihara sama Tuhan. Kita memasuki bulan depan, bulan September, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita minta sama Tuhan, kita semua dipelihara dalam keadaan sehat sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya pribadi dengan keluarga minta sama Tuhan, supaya Tuhan pelihara tidak sakit, tidak mengalami kematian apapun, selain mati roh, mati jasmani. Hidup rohani kita, jasmani perkara daging kita matikan dalam nama Yesus. Sifat-sifat daging, sifat-sifat yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya, semua yang menyebabkan dosa kita buang, karena itu tidak membawa kedamaian dengan Tuhan. Tapi kita mau hidup damai dengan Tuhan, supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, Saudara, Yesus tidak pernah tolak kita. Seperti tadi saya bacakan di dalam kitab Nabi Yesaya 45. Tuhan berkata bahwa tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Pada malam hari ini kita mencari Tuhan. Saya sangat-sangat yakin sesuai dengan firman Tuhan, Bapak kita welcome kepada kita, menerima kita. Bahkan setiap kepala kita ditumpangi tangan sama Tuhan, yaitu diberkati sama Tuhan. Supaya kita sehat, rohani sehat, jasmani sehat, terus kita ikut dinaikkan sama Tuhan. Itu rapture, Saudara. Naik ke surga, rapture, ya. Tidak mengalami kematian, saya minta sama Tuhan, tidak mengalami kesakitan apapun. Semua sehat sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu kita damai dengan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari setiap malam sebelum kita tidur, kita mau baca terus firman Tuhan perjanjian baru, Saudara ya. Besok pagi Senin kita baca perjanjian lama, rutin kalau tiap malam sebelum kita tidur baca perjanjian baru. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan pelihara tiap malam baca perjanjian baru sejak 1 Januari 2021 ya. Ini saya mulai pelayanan baca Alkitab, renungkan firman Tuhan dengan pujian ini sudah 1,5 tahun lebih Bapak Ibu ya. Dari sejak 1 Januari 2021 itu perjanjian baru malam kita baca di Injil Matius pasal 1 ayat 1 terus berurutan. Kalau pagi hari 1 Januari 2021 pagi hari baca Kejadian pasal 1 dari ayat 1 terus sampai ayat 10 dan seterusnya. Berurutan terus sampai detik ini tanggal 7 Agustus 2022. Ini kan anugerah Tuhan. Kalau perjanjian lama kita sudah sampai 2 Tawari pasal 16 ya. Ya kalau tidak salah 2 Tawari pasal 16 ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. 2 Tawari pasal 13 Saudara. Ya, 16 berarti kita nyampe nanti pasal 16 dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dari sekarang, damai dengan Tuhan. Mau bermusuhan dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan saya sampaikan kemarin. Ya, mau melawan Tuhan. Matilah kita. Ya, kita tidak bisa melawan sama Tuhan. Malahan kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak boleh melawan Tuhan Saudara. Ya, jangan melawan Tuhan, khotbah saya tadi pagi ya. Jangan pernah melawan Tuhan. Ya, tapi kita mau rendah hati, kita hormati sama Tuhan. Bahkan kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat untuk hidup di dalam firman Tuhan. Jadi damai dengan Dia. Adakan perdamai dengan Dia, yaitu bersekutu dengan Tuhan.
Kita harus manja dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Seperti Rasul Yohanes, manja dia dengan Tuhan Yesus. Kita juga manja, itu banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, dan selalu menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita baca, puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. 2 Petrus pasal 3, puji Tuhan, puji Tuhan. Senantiasa kita di dalam kasih karunia Tuhan. 2 Petrus pasal 3, kita membaca dari ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua, saudara-saudaraku, bersama saya diberkati sama Tuhan. Karena kita perdamaian dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari, ada 3 poin yang saya mau sampaikan Bapak Ibu semua. Tentang hidup perdamaian dengan Tuhan. Apa itu definisi perdamaian dengan Tuhan? Kalau kita mau damai dengan Tuhan, mari di ayat 11 kita sudah baca. Jadi segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jelas kata firman Tuhan, dunia suatu hari akan hancur, semua akan lenyap. Saudara, bukti peperangan Ukraina dan Rusia. Selalu saya minta maaf, tidak pernah bosan sebut karena perang Ukraina Rusia sampai detik ini masih berlangsung. Berapa saudara lihat gedung-gedung hancur di Ukraina, saudara. Demikian pula di dunia ini semua nanti akan hancur. Firman Tuhan kita katakan tadi, semua akan hancur secara demikian. Syarat untuk kita damai dengan Tuhan, karena Allah itu punya sifat kudus. Allah itu suci, Dia kudus. Dia akan kumpulkan orang-orang suci, orang salehnya. Maka syarat pertama di ayat 11, kita harus hidup suci, saleh di hadapan Tuhan. Kalau suci saleh artinya kita tidak boleh benci sama orang. Cepat damai, saudara. Apalagi membunuh, saudara. Memfitnah, mengkhianati. Jangan sampai, saudara. Tapi mari kita bertobat. Kalau seandainya yang lalu-lalu kita pernah buat salah, ampun sama Tuhan, bertobat kembali sama Tuhan. Seperti yang saya sampaikan ya waktu berapa yang selalu, kita bertobat, berbalik dan bertobat. Kembali kepada Tuhan, metanoia, saudara. Kembali daripada kehidupan yang lama, kita buang dalam nama Yesus. Kita membangun diri kita yang pertama. Mari kita mau hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita saat ini menantikan kedatangan Tuhan, saudara. Ya, kalau dunia hancur, semua lenyap. Kalau kita tidak suci dan saleh di depan Tuhan, kita nanti akan berarti hancur juga, saudara. Orang suci saleh akan nanti bisa bertemu dengan Tuhan. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, tidak bisa kalau kita tidak kudus, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Coba semua baca. Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah salah satu syarat bahwa kita mau hidup kudus, suci, saleh di hadapan Tuhan. Harus damai. Tidak boleh punya simpan dendam, dengki, benci. Apalagi saling membunuh, saling mengkhianati. Tidak boleh. Dalam nama Yesus kita bertobat. Saya juga hamba Tuhan harus bertobat. Ya, bukan berarti semua pendeta itu semua kudus. Belum. Kita semua mengakui lebih rendah hati dari Tuhan. Tuhan, aku masih jauh dari kekudusan. Tapi ada kerinduan kita mau hidup kudus. Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan. Kita komit dengan Tuhan, diproses sama Tuhan. Persilakan Roh Kudus. Kami siap dibentuk sama Tuhan. Supaya hari demi hari kita dengar firman Tuhan, kita makin hari kita dibentuk sama Tuhan. Kalau tadinya kita suka sifat punya dendam, dengki, benci, kalau kita baca firman Tuhan, malam hari mari kita buang itu kebencian. Kedamaian kepada siapa? Damai dengan Tuhan. Juga damai dengan sama. Jadi yang pertama, mari kita hidup suci, saleh di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Yang kedua, di ayat 13.
Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Yang kedua, mari kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan. Ya, kita hidup suci, saleh, tidak boleh benci, dendam, dengki. Dan lakukan yang kedua, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dalam surat 1 Yunus pasal 2:17, dunia akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Kalau menurut kehendak Allah berarti hidup di dalam firman Tuhan. Mari saudara. Yang ketiga, yang 3 ayat 14 yaitu, seperti saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya, kamu harus berusaha supaya jangan sampai. Ketiga saudara, supaya kita tidak bercacat celah, saudara. Tapi mari berusaha kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mau ditegur, mau dikoreksi, kita berusaha untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya kehidupan kita tidak didapati banyak cacat celah karena banyak dosa. Sebagai terakhir, dalam 1 Tesalonika pasal 5:23 yang berkaitan bercacat celah, ada ayatnya sebagai penutup. 1 Tesalonika 5:23 sebagai ayat terakhir. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus tak bercacat, Tuhan sempurna. Dia merindukan juga anak-anaknya sempurna sama seperti dia. Oleh karena itu, kita minta sama Tuhan dari saat ini, kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita berusaha, kata firman Tuhan tadi. Berusaha, kita minta sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, dan kita komit untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Supaya kita hidup suci dan saleh. Dan kedua, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti punya sifat taat. Dan ketiga, mari kita jangan sampai simpen dosa. Kita buang stop dosa, supaya kita pelihara di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita didapati tidak bercacat celah, terpelihara sempurna sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Damai, haleluya. Oh, damai, haleluya. Ya, Tuhannya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Selamat, damai, kekal, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Jangan lupa, mari kita sesuai dengan firman Tuhan, berdamai dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.